Kenalkan nama saya Christian Rafael dengan NIM 1S2301 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan praktikum machine learning kita yang berjudul Partition Based Learning, di mana ini yang pertama kita mulai dari latihan dulu. Di mana di sini ada K-means clustering, di mana di sini dibagi dari membaca dataset, mengecek missing value, statistik deskriptif, mengambil fitur untuk clustering, memisahkan variabel, scatter plot data, menentukan jumlah cluster dengan elbow method, membuat model kami, visualisasi 3D, dan elbow method for optimal key. Ada juga K-means clustering dengan visualisasi 3D scatter plot. Eh, Latihan kedua ini ada hierarchy hierarchical clustering. Di mana di sini ada analisis hierarchical clustering, di mana di sini menggunakan dataset sederhana. Eh, di sini membaca dataset, di sini pemilihan fitur dari datasetnya di mana kode X values digunakan untuk mengambil dua kolom dari dataset mall customer, yaitu annual income pada kolom ketiga dan spending score pada kolom keempat, di mana kedua fitur ini dipilih karena paling relevan untuk melihat pola perilaku pelanggan berdasarkan pendapatan dan tingkat pengeluaran. Selanjutnya dilakukan import standard scalar, di mana kode from scalar processing import standard scalar digunakan untuk mengimpor library standar scalar yang berfungsi melakukan normalisasi atau standarisasi data. Di mana proses ini digunakan dalam algoritma clustering karena metode seperti K-means menggunakan perhitungan jarak, misalnya Euclidean distance. Selanjutnya dilakukan scaling data. Selanjutnya membuat dendrogram. Nah, kita masuk ke tugasnya di mana di sini kita membandingkan ada single linkage, complete linkage, dan average linkage. Kita mulai pertama dari single linkage, di mana di sini merupakan kode dari hierarchical clustering yang tadi itu, di mana di sini kita bisa melihat kita melakukan menggunakan dataset sederhana dan kita menghitung distance matriksnya, kita menampilkan distance matriksnya, kita lakukan hierarchical clustering dan kita melakukan plot dendrogram, di mana hasilnya menunjukkan pada metode single linkage jarak antar cluster ditentukan berdasarkan jarak paling dekat antara dua data dari cluster yang berbeda. Dari hasil dendrogram terlihat bahwa data A dan B tergabung terlebih dahulu karena memiliki jarak yang paling dekat. Selanjutnya data D, E, dan F mulai membentuk kelompok karena jaraknya juga saling berdekatan. Metode ini menghasilkan cluster yang memanjangkan karena hanya mempertimbangkan jarak terdekat antara titik sehingga beberapa data dapat tergabung secara bertahap seperti membentuk rantai. Selanjutnya ada complete linkage, di mana di sini juga menggunakan dataset sederhana dan kita lakukan complete linkage. Outputnya ini di mana pada metode complete linkage ini jarak antar cluster dihitung berdasarkan jarak terjauh antara dua data dari cluster yang berbeda. Di mana dari hasil dendrogram terlihat bahwa cluster yang terbentuk lebih rapat dan lebih jelas dibandingkan metode single linkage, di mana pada data A dan B bergabung terlebih dahulu karena memiliki jarak paling dekat. Selanjutnya data D, E, dan F membentuk cluster lain karena jaraknya juga saling berdekatan. Sedangkan data C bergabung terakhir karena memiliki jarak paling jauh dibandingkan data lainnya. Yang terakhir ada average linkage, di mana menggunakan data sederhana dan melakukan average linkage, di mana pada metode average linkage ini jarak antar klasternya dihitung berdasarkan rata-rata jarak antara seluruh pasangan data dalam dua klaster, di mana hasil dendrogram menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk lebih seimbang dibandingkan metode single linkage dan complete linkage. Klaster yang dihasilkan tidak terlalu memanjang seperti single linkage yang tadi dan juga tidak terlalu ketat seperti complete linkage. Karena itu metode ini sering dianggap lebih stabil karena mempertimbangkan seluruh jarak antar dua data dalam klasternya. Di mana kesimpulannya berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode hierarchical clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan antar data, di mana saya menggunakan tiga percobaan dengan tiga metode, yaitu linkage, single linkage, dan complete linkage, serta average linkage yang masing-masing memiliki cara berbeda dalam menghitung jarak antar cluster, sehingga menghasilkan bentuk dendrogram yang berbeda. Eh, Terima kasih, begitulah penjelasan saya.